Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi video ini saya buat karena banyak yang nge-DM, yang nge-tag katanya kalau setiap kali wawancara Kang Eko sama televisi itu nggak utuh gitu ya, karena waktunya singkat dan konsepnya kalau di TV itu kan ada juga narasumber lain, diskusi, jadi mungkin nggak maksimal penjelasannya. Oke, sekarang saya coba buat video yang maksimal ya penjelasannya. Terkait apa? Terkait penolakan tim Israel yang akan berlaga di Piala Dunia U20 ya. Nah teman-teman, sebelum kita membahas secara runut, saya langsung melompat dulu nih ya, karena banyak orang yang netizen terutama ya, yang mengaitkannya dengan ini, katanya kalau menerima Israel ini melanggar konstitusi katanya, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan kita anti penjajahan dan Israel dianggap melakukan penjajahan terhadap Palestina ya. Menko Polhukam Prof Mahfud MD ya, itu adalah guru besar hukum tata negara, guru besar HTN. Jadi kalau hukum tata negara ini jelas beliau ini orang yang sangat fasih, sangat paham tentang konstitusi Undang-Undang 1945 ya, apalagi udah profesor ya kan, paham ya. Dan orang yang sangat paham konstitusi pun mengatakan siap menjamin keselamatan tim Israel di Indonesia gitu loh ya. Itu ya, itu saya pikir fakta yang nggak bisa ditolak, bahwa orang yang paling pakar gitu ya hukum tata negara, mantan ketua MK loh ya, Mahfud MD itu mantan ketua MK saja mengatakan bahwa menjamin Israel di Indonesia gitu. Nah ini penting, kenapa ya? Karena ini ada isu-isu yang mengaitkannya dengan isu di luar olahraga, di luar sepak bola gitu ya. Jadi saya membaginya ini ke tiga isu nih. Ini yang paling ngaco nih, yang paling ngaco ini adalah orang-orang yang membawanya ke isu agama. Nah ini nggak bener banget gitu ya. Sebetulnya isu agama ini nggak relevan. Kenapa? Kita lihat aja surat penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster ya. Bali itu kan sebetulnya kalau dihubungkan dengan agama ya, jadi walaupun sama-sama menolak Israel dengan ormas-ormas Islam yang lain, tapi kan Bali ini kalau dari agama ya nggak ada kepentingannya, karena di sana nggak ada agama Islam yang dominan ya. Di Bali itu juga dari kultur sosiologis juga masyarakatnya nggak berkepentingan dengan isu agama, tapi tetap menolak gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa sebetulnya tidak ada isu agama terkait penolakan Israel. Argumen dari Pak Iwayan Koster ini kan terkait anti penjajahan dan juga tidak adanya hubungan diplomatik gitu ya. Nah tentang hubungan diplomatik ya, jadi sebetulnya bukan cuma Israel loh yang nggak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia ya. Kalau kita lihat misalkan Kosovo yaitu opposite-nya dari Serbia, lalu juga yang paling familiar deh Taiwan ya, Taiwan sama Israel tuh, itu nggak punya hubungan diplomatik dengan kita, tapi bukan serta-merta terputus lalu perang seakan-akan menutup diri satu sama lain dari komunikasi, nggak begitu ya. Jadi hubungan diplomatik itu kan hubungan yang lebih dalam, lalu juga komitmennya lebih tinggi gitu ya, karena setiap negara menempatkan perwakilannya di negara yang lain gitu. Nah kalau nggak ada hubungan diplomatik gimana? Ya kalau ada kepentingan tetap bisa komunikasi, tetap bisa kerjasama ya. Ada yang namanya itu kerjasama konsuler gitu. Nah kayak sama Taiwan aja, kita nggak ada hubungan diplomatik, tapi kan dagang tetap berjalan tuh ya. Dagang, lalu juga TKI tuh masih banyak itu ya. Atau saat ini, detik ini begitu banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan. Begitupun dengan Israel, hubungan dagang tetap berjalan gitu ya. Jadi ini memang hubungan internasional ini kita bicara tentang kepentingan-kepentingan gitu ya. Nah lalu bagaimana dalam konteks sepak bola ya? Nah dalam konteks sepak bola ini nggak mengurangi ya, nggak mengurangi komitmen Indonesia loh terkait dukungannya terhadap Palestina. Bahkan jangan lupa juga ada fakta yang nggak bisa dibantah, bahwa duta besar Palestina ya mengatakan bahwa mereka mendukung kok gitu, nggak mempermasalahkan keterlibatan Israel di Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Lalu jangan lupakan juga ya bahwa Indonesia itu tidak mengundang Israel. Indonesia tidak menempatkan slot istimewa untuk Israel. Israel ini ada ya sebagai peserta karena ini adalah satu konsekuensi karena mereka ikut kualifikasi ya, dan mereka lolos gitu. Lolos karena mereka memang berhak lolos ya, karena kita melihat nilai dan hasil pertandingan yang mereka lalui gitu. Jadi ini harus jelas dulu ya teman-teman. Sebelum Israel dipastikan lolos, Indonesia sudah ikutan bidding ya, udah jadi tuan rumah gitu. Nah belakangan ketika Israel ternyata
ikut lolos ya, terus gimana gitu ya. Jadi ini harus dibedakan ya teman-teman. Bahkan kalau saya lihat ini kan terjadi perpecahan ya di antara supporter, di antara bangsa sendiri. Nah ini jangan-jangan malah Israel sukses mengadu domba kita gitu. Kalau ini terjadi gawat. Kenapa coba? Karena kalau FIFA ya, apalagi FIFA kemarin saya dengar kabar terbaru, drawing undian untuk Piala Dunia U20 ini ditunda gara-gara ada isu ini gitu. Jadi FIFA ingin menjamin keselamatan seluruh tim dulu ya, bukan cuma Israel tapi semua tim yang menjadi peserta Piala Dunia U20 gitu. Jadi karena ada isu ini akhirnya ditunda. Oke, kita kembali ya. Jadi kalau misalkan sampai terpecah belah ini, yang diuntungkan bukan kita loh sebetulnya ya. Itu jangan-jangan malah Israel yang bisa ngadu domba. Kenapa coba? Kalau FIFA sebagai tuan rumah mah kan udah punya nih calon-calon peserta ya. Gampang, FIFA mah tinggal mindahin venue, tinggal mindahin negara gitu, tinggal ganti negara juga banyak yang siap gitu ya. Apalagi negara lain tanpa persiapan khusus kan stadionnya udah bagus, itu banyak negara yang mau, yang siap gitu ya. Nanti malah di negara itu ada dampak ekonomi, ada wisatawan, okupansi hotel dan lain sebagainya. Nah Indonesia gimana? Infrastruktur ya, investasi lewat APBN udah triliunan, terus UMKM nanti lesu ya, masyarakat yang harusnya kena dampak ekonomi malah nggak jadi, hotel tetap tidak mengalami lonjakan, orang-orang jual merchandise nggak laku, jual kuliner nggak laku. Jadi kalau misalkan sampai nggak jadi Piala Dunia U20 ya, ini yang rugi Indonesia, percaya sama saya ya. Belum lagi yang paling yang paling saya khawatirkan adalah distrust ya. Nanti internasional kehilangan kepercayaan sama Indonesia ya. Hubungannya apa coba? Hubungannya panjang nanti ya. Misalkan nih, jadi Indonesia itu teman-teman ya, itu masih nyala loh peluangnya ya di 2034. Jadi 2034 itu ada konsep, ada gagasan tuan rumah Piala Dunia itu adalah ASEAN. Thailand siap. Nah Indonesia juga ternyata masih punya peluang Indonesia untuk jadi tuan rumah di Piala Dunia 2034. Kalau misalkan seperti ini keadaannya, dijamin ya FIFA nggak akan pasti nyoret Indonesia duluan dari tuan rumah gitu ya. Jadi ini tren ya, ini tren dan kebiasaan ya, semacam konvensi. Kalau ada orang yang mengajukan tuan rumah, tiba-tiba dia nggak sanggup atau mundur atau apa, udah nggak akan lagi ditunjuk, percaya sama saya ya. Itu yang pertama. Piala Dunia 2034. Lalu Olimpiade. Ini kan dalam konteksnya olahraga ya. Ntar juga ada Komite Olimpiade Internasional segala macam. Itu juga nggak akan nunjuk Indonesia, udah pasti nyoret ya. Gara-gara kejadian seperti ini. Pokoknya kalau gagal Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, itu dampaknya panjang. Kita akan kehilangan kesempatan jadi tuan rumah Olimpiade ya, dan juga tuan rumah Piala Dunia yang beneran ya, yang senior di 2034. Gitu loh teman-teman. Jadi ini harus dipahami, ini konteksnya beda ya. Jadi jangan sampai ini dibawa ke ranah agama ya, itu. Lalu misalkan kalau ada yang mau bermain di ranah politik juga, jangan dicampur adukan dengan sepak bola, dengan olahraga gitu ya. Jangan, ini kasihan gitu. Kasihan tuh yang rugi itu malah bangsa kita sendiri gitu ya. Nah lalu yang terakhir ya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan menerima Israel menjadi peserta ya, itu tidak mengurangi komitmen Indonesia, bangsa Indonesia terkait perjuangan warga Palestina ya. Itu nggak mengurangi. Ini beda konteks teman-teman ya. Tadi udah ada fakta kan bahwa duta besar Palestina pun tidak keberatan. Lah ini kita kok malah paling repot gitu. Bahkan jangan lupa ya, duta besar Palestina justru keberatan ketika simbol-simbol negara mereka, simbol negara Palestina dijadikan sebagai alat buat demo ya, peraga demo, bendera Palestina dibawa dikibar-kibarkan menolak Israel. Itu malah keberatan kan duta besarnya ya. Itu pemberitanya sudah banyak gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi harus dipisahkan ya. Dalam hal ini jangan sampai urusan politik itu, apalagi agama ini yang paling ngaco gitu ya, jangan sampai dicampur baur dengan olahraga. Bahkan olahraga ini kan kita tentang sportivitas, fair ya, adil. Dan ingat, Israel ini datang ya dengan hasil dari kualifikasi gitu. Dan jangan lupakan juga kalau kita bidding Piala Dunia, bidding Olimpiade, emang dipastikan Israel nggak akan lolos. Kalau lolos gimana coba? Apalagi Piala Dunia ya, bisa jadi mereka nanti lolos. Lalu juga Olimpiade, beberapa cabang olahraga itu Israel tuh jadi langganan lolos ke Olimpiade gitu. Gitu ya teman-teman, pokoknya harus tetap terlaksana Piala Dunia di Indonesia.